الفاتحة إلى حضرة نبينا محمد وصحبه الكرام العباسين المهاجر إلى محمد عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي البعلوي وسيدنا وحبيبنا وعمدة من الراتب وابن شرح عبد الله بن حبيب محمد حجاج البعلوي وإلى أرواح آبائنا وأمتنا ووالدينا ومعلمينا وأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات أن الله يبدل درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم ونفع بهم في الدين والدنيا والآخرة بالقبول. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi baitin min buyutih wa hadana lil islami dinihi wa millatih wa hadana li khidmatihi wa ta'atihi wa ahabba man syaa min ibadihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi uluhiyatihi wa rububiyyatihi wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu khalqihi. Sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidi rusulihi wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi, amma ba'du. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan para ulama. Yang kita hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta seluruh jajaran pejabat maupun aparat di lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Yang kita hormati Bapak Camat Paminggir serta seluruh pejabat maupun aparat di Kecamatan Paminggir. Yang kita hormati dan kita banggakan panitia pelaksana acara pada siang hari ini, dan kita doakan semoga jerih payah mereka dan segala yang mereka curahkan untuk acara ini mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tidak terhingga kepada kita. Terutama nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Kita bersyukur kepada Allah dijadikannya mukminin, muslimin, orang yang beriman dan orang yang beragama Islam. Karena dengan dua itu, iman Islam itu, kita ada harapan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman Islam kita syukur, kita bangga diberi Allah nikmat itu. Lebih bangga daripada nikmat-nikmat yang lainnya. Apabila nikmat ini kita syukuri, kita banggakan, iman kita akan diperkuat oleh Allah. Islam kita akan diperkuat oleh Allah. Sampai akhir hayat kita mati dalam keadaan Islam dan iman. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersyukur pula pada hari ini kita dikumpulkan Allah, dipertemukan oleh Allah pada
baitun min buyutih, satu rumah dari rumah-rumah Allah di muka bumi ini, yang artinya bahwa kita sekarang ini adalah zairullah, orang yang ziarah kepada Allah. Orang yang masuk masjid zairullah, orang yang ziarah kepada Allah. Dan tidak bisa ziarah kepada Allah, tidak bisa masuk masjid kecuali orang yang dicintai oleh Allah. Kalau orang kada dicintai Allah, kada katuju diam di masjid. Kada katuju diam di masjid. Kalau ke masjid juga hatinya kada nyaman, hatinya kada tenang, gelisah, lakas keluar. Ini rumah Allah. Baitun min buyutih. Andai kata kita punya hati yang bersih, punya hati yang tajam, kita melihat bahwa di sini ada cahaya yang sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung orang-orang yang masuk masjid untuk ziarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haqqun 'alal mazur ay yukrima zairah, dan pastilah Allah akan memuliakan penziarahnya itu. Allah pasti menghidangkan hidangan kepada penziarahnya. Tapi hidangan dari Allah bukan berupa ikan, bukan berupa nasi, bukan berupa teh, kopi. Hidangan yang diberikan Allah adalah hidayah, taufik, rahmat, dan inayah. Nah, kita sangat bersyukur kepada Allah bisa berkumpul, bertemu di rumah Allah ini. Dan ini anugerah yang besar yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa hidayah, pembawa petunjuk dari Allah kepada kita. Dengan sebab beliau kita tahu Allah, kita tahu segala apa yang diwajibkan Allah kepada kita, tahu apa yang diharamkan Allah kepada kita. Salawat dan salam Allah semoga tercurah selalu kepada beliau serta junjungan keluarga, sahabat, zuriat, dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sebagian dari doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, artinya Nabi menyuruh kita membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Hafal lagi semua Anda. Nang kada hafal, dihafal. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya hamba minta kepada Engkau ridhaka, keridhaan Engkau, wal jannah, dan surga, wa a'udzu bika, dan aku berlindung dengan Engkau, min sakhatika, dari kemurkaan Engkau, wan nar, dan neraka. Nabi menganjurkan benar kita supaya membaca doa ini. Yang Rabbana Atina aja doa siang malam. Rabbana Atina, paling Rabbana Taqabbal Minna sedikit. Nabi banyak mengajarkan doa-doa supaya kita hafali. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Yang kita bahas di kesempatan ini adalah yang pertama, Nabi minta kepada Allah dan menyuruh kita pun demikian, minta ridhaka, keridhaan Engkau, wal jannah, surga. Nabi menyuruh kita agar minta kepada Allah supaya kita ini menjadi orang yang diridhai Allah.
sekaligus surga. Ridha senang artinya. Kita minta supaya disenangi oleh Allah. Nah, senang, ridha itu merupakan salah satu daripada buah cinta. Ridha ini cabang atau anak atau buah daripada cinta. Setiap orang yang diridhai Allah pasti dicintai oleh Allah. Jadi cinta dulu. Nah, kalau Allah itu cinta kepada seseorang, maka Allah ridha kepadanya, diberinya surga. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan cinta Allah ini? Karena bila kita dapat cinta Allah, kita akan jadi orang yang diridhainya dan disediakannya jannah, surga. Bagaimana caranya supaya kita ini dicintai Allah terlebih dahulu? Supaya kita ini jadi Habibullah, supaya kita jadi kekasih Allah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis Qudsi menjelaskan cara bagaimana untuk mendapatkan cinta Allah itu. Dalam sebuah hadis Qudsi Allah berfirman yang artinya, ibadah yang paling kusukai dari hambaku itu adalah melaksanakan keperluan. Ibadah yang kita lakukan itu yang paling disukai Allah, kita melaksanakan keperluan, kewajiban. Allah paling suka kalau kita melaksanakan kewajiban kita. Dan dia memperbanyak dengan ibadah-ibadah sunnah. Hatta uhibbah, sehingga aku cintai dia. Jadi itu aja modalnya dua macam. Yang wajib dilaksanakan, perbanyak ibadah sunat, kita akan dapat cinta Allah. Bila dapat cinta Allah, dapat ridhanya. Dapat ridha Allah, dapat jannah, surganya. Jangan berharap Allah senang lawan kita, ridha lawan kita, amun kita masih banyak tertinggal yang wajib. Jangan harap. Sembahyang banyak tertinggal, puasa banyak tertinggal, yang haram masih suka diperbuat. Jangan harap dapat cinta Allah. Bila kada dapat cinta Allah, jangan harap dapat ridha Allah. Kalau ridha Allah kada dapat, jangan harap masuk surga. Mengharap surga tanpa disertai taat, dosa. Dosa. Ini orang maksiat, ketujuh berbuat dosa, hendak mati ke surga, itu dosa lagi. Karena Allah mengaitkan bahwa surga itu adalah buah daripada ridha, ridha itu merupakan buah daripada cinta. Jadi kita berusaha dulu supaya dicintai Allah. Supaya dicintai Allah. Dan caranya pun Allah menjelaskan, laksanakan yang aku wajibkan, perbanyak yang sunat. Hatta uhibbah, sehingga aku cinta kepadanya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Allah ini adalah zat yang maha tinggi. Allah ini adalah raja segala raja. Dan tidak ingin dicintai oleh dia kecuali orang-orang yang mulia, kecuali orang-orang yang punya kedudukan tinggi pula. Jadi Allah itu zat yang mulia, raja segala raja, dan tidak akan ingin dicintainya kecuali orang-orang yang
mulia, orang-orang yang tinggi pula. Kalau orang-orang rendahan, orang-orang hina, orang-orang bawah, kada ada pikir hendak dicintai oleh Allah itu. Kada ada pikirannya hendak dicintai oleh Allah. Yang penting dapat makan, dapat minum, sihat sebagainya cukup. Nah, para ulama menjelaskan ada beberapa tanda orang-orang yang dicintai oleh Allah itu. Ada beberapa alamat. Pertama, tanda orang yang dicintai Allah itu madahahu wa athna alaih. Orang yang dicintai Allah itu adalah orang yang Allah puji, orang yang Allah sanjung dia. Apabila kita dipuji oleh Allah, kita disanjung oleh Allah, kita dimuliakan oleh Allah, berarti itu tanda Allah cinta kepada kita. Di mana kita mengetahui Allah memuji kita? Di mana kita mengetahui Allah memuliakan kita? Di mana kita mengetahui Allah menyanjung kita? Di mana mengetahuinya? Mengetahuinya itu bi al-sinatis salihin, di mulut-mulut orang-orang yang saleh. Itu orang saleh ukurannya. Kalau orang saleh itu memuji kita, orang yang saleh itu menghormati kita, orang yang saleh itu menyanjung kita, itu alamat kita ini disanjung, dipuji, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya apa? Karena orang yang saleh tidak akan menyanjung orang-orang yang dimurkai Allah. Orang-orang yang saleh tidak akan menghormati orang-orang yang dimurkai Allah. Orang-orang yang saleh tidak akan memuji orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang salih memuji itu al-sinatullah fil ardi, itu merupakan lisannya Allah di muka bumi ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi orang salih itu patukan. Orang salih sayang kada lawan kita. Orang salih itu cinta kada lawan kita. Mangganang kada lawan kita. Bila orang saleh sayang kepada kita, orang saleh cinta kepada kita, alamat Allah cinta kepada kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seluruh alam semesta ini memuji kita. Seluruh alam semesta memuji kita, tapi orang saleh mencela kita. Pujian alam semesta itu tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seduniaan memuji kita, menyanjung kita, tapi orang-orang salih kadang menghiraukan dengan kita. Maka orang ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disanjung, dipuji, diidolakan di mana-mana. Tapi nang maidolakan ini siapa? Yang menyanjung ini siapa? Satu sanjungan pujian dari orang salih kepada kita lebih berharga dari sanjungan seluruh alam semesta dari orang-orang yang tidak salih itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi carilah penilaian dari orang-orang saleh. Makanya Nabi kita mengatakan, kalau engkau hendak bermusyawarah, bermusyawarahlah kepada orang yang saleh. Karena orang saleh itu pasti akan menunjukkan kepada kita jalan yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pasti. Orang saleh kadang akan menyesatkan kita, kadang akan memberikan pendapat kepada kita yang kita jauh dari Allah. Nah, jadi orang saleh ini khulafaullah bil ardi, khalifah-khalifah Allah di muka bumi ini. Jangan sampai sakiti orang saleh. Jangan sampai ganggu orang saleh. Dalam hadis kursi Allah berfirman, siapa yang mengganggu orang-orang yang aku cintai, dia akan berperang dengan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memusuhi kekasihku, faqad azantuhu bil harbi, maka aku izinkan untuk berperang dengannya. Nah, jadi satu tanda dicintai Allah itu. Kayak apa hubungan kita dengan orang-orang baik, orang-orang saleh di muka bumi ini. Yang kedua, akhrajahu minaz zulumat ilan nur. Tanda orang yang dicintai Allah, bahwa Allah keluarkan dia dari kegelapan kepada cahaya. Artinya apa? Artinya Allah berikan dia jalan untuk tobat begitu dia jatuh dalam dosa. Nah, ini tanda orang yang dicintai Allah. Tidak akan bisa lepas dari dosa kecuali Nabi. Itu mereka maksumun, dipelihara dari dosa. Nah, selain Nabi tidak ada yang lepas dari dosa. Cuma kalau orang itu dikasihi Allah, orang itu dicintai Allah, begitu dia jatuh ke suatu dosa, dia akan dikeluarkan Allah, dibukakan Allah pintu tobatnya. Ini hari ini ada berbuat maksiat, lakas kembali kepada Allah. Hari ini tadi asa merasa ada berdusta, lakas tobat kepada Allah. Hari ini ada rasa menggibah orang, lakas tobat kepada Allah. Hari ini ada rasa sombong, lakas tobat kepada Allah. Hari ini asa ada riya dalam hati, lakas tobatnya kepada Allah. Nah, bila sudah demikian, alamat orang ini orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa jangan sampai dipamalamakan. Dosa jangan sampai dipamalamakan. Jadi kalau hari ini kita menggibah orang, hari ini dia mesti tobat kepada Allah. Kalau hari ini kita menganiaya orang, hari ini juga harus tobat kepada Allah. Kalau hari ini kita berdusta, hari ini juga kita tobat kepada Allah. Jangan sampai takaisuk. Nah, itu tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu tobat, selalu tobat. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, At-taib Habibullah. Orang yang tobat itu adalah Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia punya nafsu, maksiat banyak di hadapan kita. Kita sulit menghindar dari dosa. Ada jadi soal, selama kita rajin tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata para ulama, bila mana dosa itu jadi pekerjaan kamu, maka tobat pun hendaknya jadi pekerjaan kamu. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, beliau tobat minta ampun kepada Allah 100 kali sehari. Beliau mencontohkan kepada kita, Nabi orang yang bersih dari dosa, mencontohkan kepada kita, beliau istighfar kepada 100 kali sehari. Istighfar disertai dengan tobat. Hari ini kita berdusta, hari ini kita menyesal, kada akan mengulang lagi. Sekalinya Mbak Asar tak ulang pulang berdusta, kada jadi persoalan, tobat lagi. Menyesal tadi berdusta pulang Mbak Asar tadi, kada hendak lagi bang berdusta. Sekalinya Mbak Isa berdusta pulang, tobat lagi. Ujar Nabi apa, manusia itu katuju berbuat dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa, orang yang selalu tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadada tanda cinta Allah tuh orang kada berdosa kadada.
Misalnya tanda orang dicintai Allah, orang kada berdosa, kada ada. Orang yang dicintai Allah itu tandanya antara lain adalah berbuat dosa, lakas tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada jadi apa-apa. Walaupun 70 kali sehari berbuat dosa, 70 kali juga minta ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah akan menjadikan kita kekasihnya. At-Taib Habibullah, orang yang taubat itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua tanda orang yang dicintai Allah. Yang ketiga, tanda orang yang dicintai Allah, sahalalahu abwabat taqwa. Allah mudahkan bagi dia pintu takwa. Allah mudahkan kepada kita jalan-jalan takwa. Misalnya kita diberi Allah pekerjaan yang jauh daripada maksiat. Diberi Allah pekerjaan yang jauh dari dosa. Karena ada pekerjaan nih yang berparakan lawan dosa. Bila kada berhujung, kada berdosa. Kan parak dengan lawan dosa tuh. Ada pekerjaan yang bila jujur kada berhujung. Bila berdusta hanya berhujung. Nah, ini pekerjaan yang jauh dari takwa. Nah, apabila Allah cinta kepada kita, Allah berikan dia pekerjaan gawian nang jauh dari dosa. Jauh dari dosa. Banyak orang dapat dosa karena pekerjaannya. Banyak orang makan haram karena pekerjaannya. Ini tanda orang yang ada dicintai Allah. Kalau orang dicintai Allah, Allah beri dia pekerjaan yang jauh dari dosa. Jauh dari dosa. Maiwak situ misalnya, jauh dari dosa. Maiwak siapa? Iwak Allah Ta'ala, umpamanya di Banyu situ. Nah, iwaknya jual, habis. Kan ada sangkut paut dengan dosa. Nah, Allah beri kawan yang jauh daripada dosa. Ini ada kawan ketujuh membawa kada baik, ketujuh membawa maksiat. Ini tanda orang yang kada dicintai Allah. Kalau orang itu dicintai Allah, Allah jauhkan kawan yang demikian. Allah berikan kawan yang memudahkan dia untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan dia pasangan yang mendukung dia untuk takwa kepada Allah. Si bini mendukung lakinya takwa kepada Allah, laki mendukung bininya takwa kepada Allah. Ini pasangan yang barakah. Nah, jadi orang yang dicintai Allah itu tandanya antara lain juga adalah Allah permudah bagi dia pintu-pintu ketakwaan itu. Kada sulit untuk dia takwa sebab pekerjaannya jauh dari dosa, bininya mendukung inya takwa, keluarganya mendukung inya takwa, mendukung kepada takwa. Nah, tiga sudah tanda orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang keempat, tanda orang yang dicintai Allah itu adalah sahalalahu asbabal ihsan. Allah permudah kepada dia jalan-jalan untuk berbuat kebaikan. Nah, Allah permudah bagi dia jalan berbuat kebaikan. Hati ini hendak bersedekah. Nah, dapat rezeki di manakah dapatnya? Nah, kawa bersedekah. Hati hendak memberi makannya orang, hendak menjamu orang makan. Duitnya belum ada lagi. Begitu ada niat hendak memberi, ada rezekinya. Selalu dimudahkan oleh Allah jalan-jalan untuk berbuat kebaikan-kebaikan itu. Nah, empat sudah. Ini tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima,
tanda orang yang dicintai Allah itu bassarahu uyuban nafsih. Allah, dia orang ini Allah perlihatkan keaiban-keaiban dirinya sendiri. Ini kadang mau urusi aib orang lain, dicarinya kesalahannya, dicarinya dosanya, dicarinya aibnya. Ini kadang mau urusi aib orang lain, kadang mau urusi dosa orang lain. Nya sibuk dengan mencari kesalahan-kesalahan dirinya. Nah, ini tanda yang kelima, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang suka mencari aib orang lain, suka mencari kesalahan orang lain, wah ini orang yang dimurkai Allah. Na'udzubillah min dzalik. Aibnya aja kada tak urus dalam dirinya. Aib orang dicari, kesalahan orang dicari. Aib seorang saling banyakan. Nah, ini sudah tanda sebaliknya, orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 5 ini, apabila ada 5 perkara ini dalam diri kita, alamat sudah kita ini tergolong orang yang dicintai Allah, yang mendapatkan keridhaannya dan disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, jadi pertama dipuji oleh orang-orang saleh. Ada orang-orang ahli maksiat digandrungi oleh seduniaan, tapi mengandrungi siapa? Nanti pang mengandrungi. Ada orang-orang pemain bola internasional, ada artis-artis segala macam, sing banyak kan penggemarnya. Lihat mana menggemarinya siapa? Adakah tuan guru menggemarinya itu? Adakah orang saleh yang cinta lawaninya? Ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ada harganya. Walaupun saikung nang sayang lawan kita, tapi orang saleh cukup sudah. Karena orang saleh itu adalah khalifah Allah di muka bumi ini. Nah, yang kedua, biasakan tobat. Kalau perlu setiap habis 95 waktu tobat kepada Allah. Ingati jadi dosa-dosa apa tadi. Tobat kepada Allah. Jangan bersimpanan dosa. Jangan hendak menabung dosa. Jangan hendak menabung dosa. Kalau kita berdosa, ya 1-2 jam lepas dosa, jangan disimpan. Jangan disimpan. Yang ketiga, mudah untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyaman untuk takwa kepada Allah. Kada ada halangan untuk takwa kepada Allah. Yang keempat, kada ada halangan untuk berbuat baik kepada manusia. Yang kelima, dia selalu melihati, memikirkan dosa-dosanya, aib dirinya, tanpa memikirkan dosa dan kesalahan orang lain. Nah, 5 hal ini bila ada dalam diri kita, sudah merupakan nikmat yang besar, bahwa kita tergolong orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini merupakan pembuka kita untuk menuju pintu kebaikan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.